Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini, kita akan melanjutkan membuat website toko online sederhana kita menggunakan PHP dan SQL. Oke, di video sebelumnya, kita telah membuat database dan 3 buah tabel seperti ini ya. Lalu, kita juga telah membuat halaman login seperti ini. Dan kita juga telah membuat halaman dashboard adminnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba lihat untuk folder website kita. Di sini kita telah membuat atau mempunyai 4 file PHP dan satu folder CSS ya. Di dalamnya ada satu file CSS. Oke, sekarang kita coba buka catatan kita ya. Jadi di sini kita telah membuat database, 3 buah tabel, dan kita juga telah membuat halaman login, halaman dashboard ya. Dan di video kali ini kita akan lanjut membuat halaman profil ya, agar si adminnya bisa mengubah data dia sendiri di website. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum nonton video tutorial sebelumnya, silahkan ditonton dulu aja. Untuk link videonya seperti biasa akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja mulai. Kita buka aja browser ya. Jadi di sini sebelum kita membuat halaman profil, kita coba cek dulu untuk logo buka warung ini ya. Kalau kita perhatiin di sini dia nggak sejajar ya sama bagian bawahnya. Gimana kalau kita buat dia sejajar dulu aja? Oke, kita akan edit CSS. Kita cari yang header H1 ya ini. Yang bagian paddingnya atas bawahnya 10, kiri kanannya kita kasih 0 aja ya. Save, lalu ke browser, lalu refresh. Sip. Oke, sekarang kita lanjut membuat halaman profile ya. Kita ke codingan, kita buat file baru, kita kasih aja namanya profil.php. Untuk isinya kita copy aja dari dashboard ini, Ctrl A, lalu Ctrl C, kita Ctrl V di sini, save. Kita ubah aja yang bagian dashboard ini ya. Dashboard kita ubah jadi profil. Untuk dalam boxnya kita hapus dulu aja. Lalu save, buka browser, dan refresh. Kita coba klik profil. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjut membuat formnya. Di sini kita akan buat form, input tab. Nah, tipenya kita kasih teks. Lalu name-nya kita kasih nama ya. Placeholder-nya kita kasih nama lengkap. Nama lengkap, lalu kita kasih required seperti ini ya. Biar dia wajib diisi jadi nggak boleh kosong. Oke, selanjutnya kita kasih extend aja di formnya. Kosongin aja, lalu kita kasih metode post. Sekarang kita buka browser, lalu refresh. Oke, jadi ya input nama lengkap. Sekarang kita kasih dia kelas. Kelas input control. Kita buka browser, refresh. Sip, jadi seperti ini ya. Karena kelas input control ini sudah kita buat di CSS ya di video sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Copy aja inputannya dan paste di bawah. Seperti ini, kita akan ubah yang kedua jadi user ya. Kita akan ubah username-nya. Placeholder-nya ganti username. Lalu bagian bawahnya kita ganti lagi di HP. Placeholder-nya kita ganti jadi no HP. Kemudian untuk berikutnya kita ganti di email. Placeholder-nya jadi email. Lalu tipenya yang email ini ganti jadi email ya. Selanjutnya kita akan ubah juga alamatnya. Placeholder-nya ganti jadi alamat. Selanjutnya kita akan buat tombol. Tipenya ganti submit, lalu name-nya ganti submit aja ya. Placeholder-nya, kelasnya, required-nya kita hapus aja. Kita buka browser dan refresh. Sip. Di sini sudah nampil ya, form inputnya ada nama lengkap, username, no HP, email, dan alamat. Sekarang kita akan modifikasi yang tombolnya. Tombolnya kasih value, namanya ubah profil. Lalu kasih kelas, btn ya. Btn ini seperti biasa sudah kita buat di CSS.
Nah, seperti ini. Sekarang kita coba buka browser, lalu refresh. Sip, jadi ya. Klik. Nah, sekarang kita akan tampilkan data admin yang login di sini ya. Oke. Kita akan tampilkan data adminnya di form. Sebelumnya kita buat query dulu di atas ini, query select ya. Kita akan tampung dalam variabel query. MySQL query underscore query variabel count tanda kutip select bintang from tb admin ya. Kita akan ambil data dari tabel admin berdasarkan atau di mana admin ID-nya adalah ID yang lagi login sekarang ya. Di sini kita sudah punya season ID. Sip. Sekarang kita akan ambil datanya, kita akan buat dalam bentuk objek, lalu kita tampung dalam variabel D ya. Kita akan buat datanya menjadi objek fetch objek, lalu variabel query di sini. Sip. Selanjutnya kita akan include dulu, include variabel db.php-nya biar query-nya bisa jalan. Ya. Sekarang kita lanjut ke bawah, kita akan tampilkan di masing-masing inputan ini. Value, php, echo, variable d, tanda panah, admin name. Kita buka browser, lalu refresh. Oke ya, nama sudah nampil. Sekarang kita akan lanjut menampilkan data-data berikutnya. Kita paste aja bagian ini, lalu kita copy di sini. Copy lagi, paste lagi maksudnya, dan paste lagi ya. Sekarang kita akan ganti yang username ini jadi username. Lalu yang no HP kita ganti jadi admin telep. Kemudian untuk email kita ganti jadi email. Yang alamat kita ganti jadi address. Untuk nama-nama ini kita ambil dari nama-nama kolom di tabel admin ya. Kita coba buka tabel admin. Nah, seperti ini ya. Admin name, username, admin telep, admin email, dan admin address. Untuk password kita akan ubah belakangan aja. Oke, sekarang kita refresh. Sip, sudah nampil semua ya. Sekarang kita akan buat proses ubah datanya menggunakan PHP. Kita akan taruh di bawah form aja. Buat aja PHP pembuka dan penutup. Seperti biasa, kita akan buat if iset. Ketika tombol submit tekan ya, if iset $post name submit, apa yang akan terjadi? Kita maunya ketika tombol submit ditekan itu lakukan proses ubah data ya. Oke. Sebelumnya saya akan tampung dulu untuk inputan ini dalam sebuah variabel ya. Misalkan inputan nama kita akan simpan atau tampung di variabel nama. Kasih aja misalkan $post ya. $post nama. Jadi nama ini kita akan ambil dari name ini ya. Kita akan kasih titik koma lalu kita copy aja. Kita paste di bawahnya. Kita samakan aja ya, yang bawah itu user ya, user, kemudian kita tampung dalam variabel user. Lalu ada HP, kita tampung di variabel HP. Kemudian ada email, tampung di variabel email. Lalu ada alamat, kita tampung di variabel alamat. Oke, untuk sama dengannya kita coba rapiin dulu ya. Kasih tab aja. Tab, 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 tab. Sip. Sekarang kita save, lalu kita akan buat query update-nya ya. Kita tampung dalam variabel update. MySQL query variabel count. Kita akan gunakan query update tb admin set ya. Kita akan ubah tabel admin di mana yang diubah adalah admin name-nya ya. Kita akan enter aja biar enak lihatnya ya. Admin name
sama dengan tanda kutip lagi, titik-titik. Kita copy aja lalu paste di sini. Koma. Sekarang kita copy aja bagian ini, lalu paste di bawahnya. Sip. Kita akan ubah jadi username. Username kita akan ganti variabelnya user. Kemudian untuk kolom admin telep kita akan ganti variabelnya dengan nama HP. Lalu untuk admin email kita akan ganti variabelnya jadi email ya. Dan terakhir untuk admin address kita akan ganti variabelnya jadi alamat. Kemudian koma kita hapus saja, lalu enter. Di sini kita kasih where, di mana admin ID-nya adalah tanda kutip lagi, lalu titik. Kita ambil aja dari yang variabel D ini ya. Kita ambil aja admin ID-nya. Variabel D admin ID. Sip. Sekarang kita kasih titik koma, lalu enter. Kita cek ya di sini. If jika variabel update berhasil, echo tampilkan aja berhasil gitu ya. Else jika gagal, tampilkan aja echo gagal. Lalu tampilkan juga errornya di mana ya. Sekali error variabel font. Sip. Sekarang kita buka browser lalu refresh. Kita coba tekan tombol ubah profil ya. Set. Nah, error kan? Alamat tidak diketahui ya. Variabel alamat tidak ada alamat. Alamat. Ini alamat ya. Alamat maksudnya, maaf ya. Typo dikit. Oke, sekarang kita coba refresh. Ubah profil. Jadi kosong ya. Sekarang kita ganti jadi Jalan Totojo. Nah, ini ubah profil. Sip, berhasil. Sekarang kita refresh. Continue. Oke, sudah muncul lagi ya. Oke, sekarang kita maunya ketika kita sudah tekan tombol ubah profil, itu langsung refresh otomatis halamannya ya. Jadi nggak usah refresh dulu kayak tadi ya. Oke. Jadi ketika berhasil update, itu kita kasih notif dulu menggunakan alert ya, script. Kasih aja notifnya ubah data berhasil gitu ya. Lalu kita refresh halamannya. Kita copy aja, lalu refresh. Kita akan gunakan window location aja ya. Window location. Sama dengan profile.php. Sip, sekarang kita buka browser dan refresh. Sekarang kita update misalkan namanya Julfikar ganti Nur Fikri gitu ya. Nur Fikri, lalu enter. Ubah data berhasil, oke. Sip, sudah berhasil ya. Nah, ini hurufnya kecil semua nih. Kita maunya huruf awalnya besar ya. Oke. Sekarang kita ke codingan. Kita kasih function yang namanya UC words ya, seperti ini. Kita buka browser, kita copy dulu atau cut ya, kita paste di dalam sini. Sekarang kita buka browser lalu refresh. Nah, sekarang kita update. Nah, oke. Sip, udah otomatis jadi besar ya. Oke, kita akan terapkan juga hal yang sama di bagian alamat ya. Kasih aja UC words juga. UC words. Lalu kita cut aja, ini taruh di dalam ini. Sip. Sekarang kita buka browser dan refresh. Kita coba ubah ya, Julfikar N gitu ya. Lalu admin pakai S, kemudian nomor telepon ganti 000. Email kita ganti angka 2, lalu alamat kita hapus titiknya. Enter. Oke. Sip, sudah berubah ya Julfikar N, admins 00002, lalu titiknya hilang ya. Oke.
Sekarang kita akan kembalikan lagi seperti semula. Untuk Zulfikar jadi Nur Fikri aja, Zulfikar Nur Fikri. Kemudian admin jadi admin aja, lalu nomor HP kembalikan aja. 02 ganti jadi 01, lalu kita kasih titik di sini, enter ya. Enter lagi, sip, sudah jadi. Sekarang kita akan lanjut buat form ubah password ya. Kita akan taruh di mana ya? Di bagian bawah dulu aja ya. Di bagian bawahnya kita akan copy yang bagian H3 ya. H3 sampai sini. Kita copy aja lalu kita paste di bawahnya. Sini kita paste. Kita ganti profil ini jadi ubah password ya. Refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oh, untuk boxnya kita kasih margin bottom agak banyakan dikit ya, biar agak jauh nih. Oke, kita ke CSS. Di box, mana box? Box, kita kasih margin bottom ya. Margin atasnya 10, margin kanan 0, margin bawahnya 25 pixel, margin kirinya 0. Kita buka browser, lalu refresh. Sip, cukup ya. Sekarang kita akan ubah password. Ke sini kita hapus aja yang inputan ini, kita sisakan 2 aja. Kemudian value-nya kita hapus. Oke, lalu ini juga hapus value-nya. Sip. Kita akan ganti untuk name-nya ini jadi pas 1 ya. Dan ini pas 2 gitu ya. Kemudian tipenya juga kita kasih ganti jadi password. Kemudian ini juga ganti jadi password. Lalu untuk placeholder-nya password baru gitu ya. Lalu yang ininya misalkan konfirmasi password baru. Oke, untuk value-nya ganti jadi ubah password. Untuk name-nya kita ganti aja jadi ubah password ini. Sekarang kita buka browser lalu refresh. Sip, jadi ya. Sekarang kita akan buat proses ubah passwordnya di bagian bawah. Seperti biasa kita akan tampung dulu di variabel ya. Kita hapus dulu, sisakan 2 aja. Post pas seperti ini, pas 1 lalu pas 2. Kemudian variabelnya pas 1 lalu ininya pas 2. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut kasih kondisi ya, jika konfirmasi password itu tidak sama dengan password baru, itu gagal gitu ya. Berarti di sini jika pas 2 tidak sama dengan pas 1, maka tampilkan alert gitu ya. Alert. Kasih aja keterangannya. Konfirmasi password baru tidak sesuai gitu ya. Sekarang kita lanjut else. Jika sudah sesuai, maka lakukan proses update. Kita copy aja ini ya. Copy, simpan di sini. Yang akan kita ubah adalah hanya passwordnya aja. Kita hapus aja, misalkan sampai sini. Sip, di sini kita ganti jadi password. Password gitu ya. Untuk alamatnya kita ganti jadi pas 1. Untuk where admin ID kita biarkan aja. Kemudian kita akan ganti misalkan ini u_pass gitu ya. Update password. Jika u_pass ini berhasil, kita tampilkan aja sama dengan ini ya. Ubah data berhasil, lalu kita refresh lagi halamannya.
else jika gagal, kita tampilkan gagalnya di mana. Oke, sekarang kita hapus yang bagian ininya. Sip. Kita coba lihat untuk proses ubah password cukup segini aja ya, gak usah banyak-banyak. Sekarang kita coba buka browser lalu refresh ya, kita bisa apa enggak nih. Kita ubah password misalkan jadi 123456 gitu ya. Kita coba salahin dulu 123456 gitu ya. Agak nampil. Harusnya muncul itu ya, muncul alert harusnya. Harusnya muncul alert. Ntar. Oh, pas. Ntar, kok gak ada. Oh iya. Name-nya lupa, saudara-saudara. Maaf, ini name-nya bukan submit-nya. Jadi, ganti name-nya, ubah password. Seperti ini. Ya, sama dengan name tombol ini. Oke. Kita coba buka browser, lalu refresh. Kita misalkan ganti. Oh ya, maaf. Ini kan kita maunya dienkripsi ya passwordnya, kita kasih MD5 di sini. Jadi nanti passwordnya dienkripsi jadi MD5. Oke, sekarang kita buka browser, lalu refresh. Kita ganti jadi 123456 misalkan ya. Konfirmasi passwordnya 123456. Ini harusnya nampil alert ya, tidak sesuai passwordnya. Konfirmasi password tidak sesuai ya. Oke. Sekarang kita coba sesuaikan aja. Ganti aja jadi 123456 123456. Ubah password, ubah data berhasil. Sip. Sekarang kita login menggunakan password yang baru, bisa apa enggak? Admin 123456. Login. Sip, bisa ya. Sekarang kita coba login menggunakan admin. Oke, sudah gak bisa. Berarti ubah password kita sudah berhasil. Sip. Admin 123456 enter ya. Oke, sekarang ke halaman profil. Sip. Untuk halaman profil sampai di sini aja ya, sudah berhasil. Oke teman-teman, untuk halaman profil kita sudah jadi ya, seperti ini kurang lebih. Oke. Untuk copyright-nya ini kayaknya terlalu nempel ke bawah ya. Sekarang kita coba edit dulu dari CSS. Biar dia agak terlalu nempel ke bawah. Dia ada di footer ya. Kita coba panggil footernya. Footer. Kita kasih padding aja. Atas bawahnya 25 pixel. Kiri kanannya 0. Sekarang kita buka browser lalu refresh. Sip, cukup seperti ini ya. Oke. Untuk halaman admin sudah selesai, dashboard sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat halaman data kategori ya. Ada tambah data, tampilkan data, update data, dan hapus data. Namun kita akan buat data kategori ini di video tutorial berikutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya untuk video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Buat teman-teman yang masih bingung ataupun masih ada yang error, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.